Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dengan saya Ibu Anissa. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, khususnya yaitu sub 3, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Pada teks deskripsi terdapat ciri penggunaan bahasa. Di antaranya, yang pertama, kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, pencerapan panca indera. Yang keempat, menggunakan pilihan kata dengan kata emosi kuat. Yang kelima, mengidentifikasi majas. Nah, ini penjelasan untuk ciri bahasa yang pertama, yaitu kata umum dan kata khusus. Apa itu kata umum dan apa itu kata khusus? Nah, ini penjelasannya. Kata umum atau yang disebut dengan hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan yang luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan yang lebih sempit. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan melalui contoh berikut ini. Ada 3 contoh kata umum, yaitu warna, sabar, dan wisatawan. Untuk kata khusus warna, itu ada coklat, merah, kuning, dan lain-lain. Untuk kata sabar, ada lapang dada dan tenang. Untuk wisatawan, itu ada kata khusus domestik dan mancanegara. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Nah, ini penjelasan dari kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, jadi dalam teks deskripsi itu terdapat berbagai paragraf yang menjadi satu. Kemudian dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Berikut ciri dari kalimat penjelas. Yang pertama, berupa pendukung kalimat yang menyajikan deskripsi. Yang kedua, kalimat yang tidak berdiri sendiri. Yang ketiga, membutuhkan kata penghubung agar menjadi paragraf yang koheren dan berkesinambungan. Itu ciri dari kalimat penjelas. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari kalimat penjelas terperinci. Sebentar. Nah, kalimat utamanya itu ibuku orang yang sangat baik. Kemudian kalimat penjelas terperincinya itu menjelaskan kata sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu merupakan contoh dari kalimat penjelas terperinci. Selanjutnya itu yang ketiga, pencerapan panca indera. Nah, ini biasanya penulis dalam mendeskripsikan sebuah objek seringkali menggunakan cerapan panca indera seperti seakan dapat melihat, seakan dapat didengar, seakan dapat dirasakan. Nah, pada kalimat-kalimat yang ada dalam contoh tersebut, itu merupakan kalimat-kalimat yang Ibu ambil di teks deskripsi yang ada pada buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia. Contoh seakan dapat melihat, yaitu semburan warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Kemudian, seakan dapat didengar, buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Seakan dapat dirasakan,
rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin sore. Itu contoh dari pencerapan panca indera. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Ini adalah penjelasan dari kata emosi adalah kata-kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami oleh seseorang. Contohnya ada kata baik dan kuat. Kemudian kata emosi kuat dari baik itu ada ramah, penuh kasih, dan tulus. Kemudian kata emosi kuat dari kuat itu ada tangguh dan perkasa. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi majas. Apa itu majas? Akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau kias supaya membuat suasana dalam kalimat lebih hidup lagi. Nah, ini contoh-contoh dari berbagai macam majas yang dapat dilihat secara umum. Itu ada 3 ya. Majas perbandingan merupakan majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan yang lainnya. Contohnya metafora, litotes, dan hiperbola. Kemudian, majas sindiran, yaitu majas yang mengungkapkan suatu sindiran terhadap suatu hal seperti majas ironi, majas sarkasme, dan majas sinisme. Kemudian, ada majas penegasan. Majas penegasan merupakan majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan bagi para pembaca dan pendengar seperti majas repetisi dan majas aliterasi. Nah, ini contoh majas yang dilihat secara umum. Masih banyak lagi majas-majas lainnya. Kemudian, dalam ini contoh yang ada pada teks deskripsi. Contohnya pada teks yang berjudul Ibu Inspirasiku, terdapat kalimat ibuku bernama Wulandari, mukanya bersinar seperti bulan. Kalimat ini termasuk dari majas simile. Kenapa dikatakan majas simile? Karena majas simile merupakan majas perumpamaan. Di sini anak tersebut mengumpamakan ibunya memiliki wajah yang bersinar seperti bulan. Kemudian pada teks Parangtritis Nan Indah terdapat kalimat batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini mengandung majas personifikasi. Nah, majas personifikasi sendiri itu merupakan majas yang benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya itu batu karang. Batu karang merupakan benda yang mati. Di sini diumpamakan siap menjaga gempuran ombak yang datang. Menjaga itu biasanya sifat atau hal yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi batu karang itu termasuk dalam majas personifikasi. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Semoga dapat dipahami penjelasan yang sudah Ibu berikan tentang ciri penggunaan pada teks deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.